Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Salsabila Alfala dengan NIM 22017127, Prodi Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan mendengarkan cerita dari Ongku sebagai narasumber informan. Ku bisa diceritakan apa cerita rakyat fabel tadi ku? Iya, itu berkemungkinan mungkin bisa sesuai yang bisa itu tentu diceritakan. Di antaranya ada semasa dahulu itu seluruh binatang itu mempunyai raja. Jadi dahulu ada semasa dari kerajaan binatang itu dulu ada singo, harimau, kancil, kijang, rusa, dan kucing, anjing pun, tupai pun, ada sejenis pukang, ada kadal, seluruh binatang lah kira-kira yang ada semasa itu. Untuk cerita pertama. Untuk cerita pertamanya. Jadi yang rusa tentu ada mempunyai raja. Cerita pertama yang Iya. Apa judulnya dulu? Judulnya adalah cerita binatang itu dulu. Ini mempunyai keahlian masing-masing. Mempunyai keahlian dan ciri khasnya ada semacam panca inderanya bagai itu kan ada di situ sepaso apa. Ini kita olah dulu ditentang sejenis binatang pukang ya. Pukang namanya. Panda apa namanya itu? Pukang. Bahasa panda, kalau bahasa kampungnya pukang kan. Tapi kalau bahasa daerah kan. Berarti kok tentang cerita pukang ya? Pukang ya. Jadi pukangku dulu ini mempunyai ekor yang sangat panjang. Ini yang paling panjang ekornya dulu. Nah ya. Tapi karena pada suatu hari seluruh binatang-binatang itu karena tidak mempunyai ekor panjang, maka timbullah bermusyawarahnya tuh kami pun seketik mempunyai ekor. Pukangku berkelebihan panjangnya ekornya. Itu kalau bisa ajian ke kami gak seketik seorang. Nah kan itu cerita. Jadi kebetulan di musyawarahnya di seluruh binatang, ya oke lah. Aku dibagi-bagilah. Pukangku dek lelo atilenya. Naniko diagi seketik. Seluruhnya binatang yang mempunyai ekor itu adalah pukang dulu yang punya. Pukang yang punya dulu. Akhirnya pukang itu sampai kini deklah banyak diaginya sungguhnya tak punya kulit. Tapi itu hatinya pukang itu sangat baik untuk menyumbangkan dan nado dinyoto ke kawan-kawannya sejenis binatang seluruhnya. Termasuk binatang kucing, anjing, harimau, kerbau, jawi segala itu adalah pukang yang punya dulu. Akhirnya dek kerelaan hatinya, dek ikhlasnya semuanya tak mempunyai ekor sampai sekarang. Doi punya dah pukang tuh semacam panda tuh gini. Semacam pian apa tuh panda, pukang, sungguhnya kini tak do mempunyai ekor. Sudah itu timbul loh ada iri hati loh seluruh binatang tuh ke binatang yang namanya todung. Todung tuh bahasa kampungnya, kalau bahasa Indonesianya kadal. Kadal sejenis berkaki, punya kakinya 4. Ini tuh dulu mempunyai ciri khasnya adalah mempunyai biso atau racun yang sangat tinggi dulu. Dengan air ludah bisa membunuh binatang besar seperti harimau, singa itu bisa dinyo juai ludah saya bisa mati dinyo. Itu yang namanya kadal tadi. Yang namanya kadal tadi. Jadi musyawarah seluruh binatang. Kalau kadal kok kecil orang berbisik-bisik lainnya bercerita-cerita kawan-kawan aku binatang-binatang lain tuh. Todung kok dulu atau kadal kok? Baso lintau. Todung tuh baso apunya, baso dulunya tuh. Kalau baso lintau kita kadal. Baso bingkarung tuh baso daerahnya. Bingkarung. Jadi cerita-cerita cindo harimau, cindo ular,
cindo singo atau binatang-binatang lebah, tabuan segala macam masuk kampung awak Iya. yang bersengat atau yang berbisa tuh. Nah, itu dulu berceritanya dia gini kawak diminta emunya ke kadal tadi kok ya emunya magih. Nah itu. Jadi kebetulan apa kok kadal konya apolenyo nya penyabar. Iya. Sabar, sangat sabar. Ini itu jiwanya sangat sabar. So, lah sebanyak itu orang tak mapunya memeranginya, ini tak kena munya mengeluarkan disuruh meracun kawan-kawan itu ke binatang-binatang lain loh. Tak munya doh membunuh suatu binatang atau tikus segala macamnya tak mau bunuh doh. Nah, itu nya pego kan sebutnya tahu nya racunnya lebih tinggi. Sudah itu diulang loh bar lapek seperti itu, diulang loh lapek sampai 3 kali musyawarah. Sampai 3 kali musyawarah mengko mulanya magih. Acon lihatlah ke kami kecil binatang-binatang tuh. Nah yo, oke lah. Apa kumpul lah kalian sadonya. Kumpul seluruh binatang. Seluruh binatang-binatang yang berbisa di dunia kok. Apa aja jenisnya, etong lah tuh. Laba kumpul sebanyak-banyak. Termasuk harimau tuh ke kukunya, ke sariangnya tuh. Singo tuh sariangnya. Kalau sama taring tuh bisa tuh ini. Nah, bisa sange racun tuh giginya apa sariang apa tuh harimau singo tuh. Nah, jadi kalau musyawarahnya balik oke lah berkumpul kalian. Nah, cari kalian. Beko ambil lah kalian dan sombon beko tuh ke daun apa tuh. Ada serumpun jelatang sebuah tumbuhan Nah, jelatang apa suawai. Di sombonnya ke jelatang tuh dek todong tadi atau dek kadal tadi. Makola banyak tasombo ludah ke rumpun apa tadi maka pusu seluruh binatang berbisok ini tuh pemambil pememakan ludah kadal tadi tuh. Nah, sekolah apa habis ini dimakan dia binatang-binatang tuh. Akhirnya cindo lebah nanyang ular segala macam kan berbisa tuh mendapek sampai kininya masih bisa kan. Ular kau bisa kalau jengking segala macam pokoknya berbisa di apa kadal tadi yang memberikan jadi mangko lah berterima kasih lah berterima kasih terakhirnya kok aku paling terakhir pada sejenis cerita selanjutnya yang ketiga atau masih ada ya. Nah, jadi kesabarannya bentuk itu si todong tadi yang namanya kadal. Jadi akhirnya di jelatang tuh daun jelatang tuh sampai kini digosok ke tangan masih padi. Masih gatal ya kan. Jadi seluruh binatang sampai kini itulah yang dimanfaatkan di nyo. Nah, sungguh inyo kini itu sungguh kosong di nyo, tapi sungguh kosong kalau inyo menggigit, tapi inyo tak mau gigit. Kalau inyo menggigit itu masih ada aja nan tinggal di nyo seketek itu tinggal di aponya di kerumpungannya tuh. Nah, tapi inyo tak mau gigit. Nah, itu semacam kesabaran yang ada di kadal tadi atau todong tadi. Nah, jadi yang cerita todong sama Japo tuh yang tadi kan tukang yang pertama tadi. Tukang pertama sejenis panda. Nah, sejenis itu tapi nyedak mempunyai ekor karena ikhlasnya istilahnya menyumbang lagi kira kepada kawan-kawannya. Sesudah itu ada sejenis burung perkutut atau cerita yang ketiga kayak ketiga ya ketitiran sebangsa burung itu ini pintarnya luar biasa pintar. Lanjut cerita ketiga. Nah, cerita yang ketiganya ada sejenis burung perkutut itu kalau bahasa kampungnya burung ketitiran namanya. Burung ketitiran itu ini sangat pintar dulu di dalam seluruh burung. Ini rajonya dulu. Akhirnya krononya pintar. Maka tiba musyawarahnya atau apunya musyawarah kawan-kawannya binatang yang lain tuh. Abak kok ketitiran kok krononya dek pintar bonau. Dek santiang inyo.
bisanya memimpin itu segala macamnya bisanya. Sedang binatang kadang-kadang gajah ado kan, nggak bisa ya. ado semasuk kera, Ah, ado semasuk kerbau jawi segala macamnya. ah nah kini itulah ketitiran bakku cara dek untuk itu pintar ya. Nah yuk kalau ini perlu kalian besok berkumpul kalian berkumpul seluruh binatang berbalik sama cerita tadi karena berkumpul tadi karena ketitiran itu nyedek bijak. Nah sangat pintarnya. Nah kini kepintaran tuh itu yang dibagi-baginya. Jadi ke kucing bakpo kepintarannya. Aku contohnya kucing kok kan bisa memanjat sedang berlari yo. Sedang berlari bisa memanjat sedang berlari. Sesudah tuh kukunya taringnya itu bisa tuh di beracun. Sesudah itu kita masuk ke apa ke kancil bagai. Kancil kepintaran tuh nandapeknya. Nah, sungguh kancil tuh pintar. Seluruhnya tidak bisa nyetak kurung. Nah, sungguh tak kurungnya bisa lopek. Menyeborangnya beko tertamparnya di batang sinamar lah itu sinamar bahasa ke disko kan itu dak nih. Nah ada sinamar maka ini tidak bisa menyeborang dipanggilnya seluruh buayo di situ. Le ada buayo di batang air kok tolong bersusun berapa banyak anak ado di batang air kok. Itu dek gara-gara apa tadi? Dek gara-gara itu tuh kalau ini terdesak. Nah kalau terdesak dikaja di harimau, nah terdesaknya ke batang air. Nah itu pintarannya si kancil tadi itu. Maka dek buayo kepatulonya dek apa? Lalu susun buayo tuh sampai ke seborang. Nah dietongnya cik-cik dipijak buayo pertama 1, 2, 3, 4 sampai ke ujung tuh dietongnya ada 30 iku laki kiro Ini lah sampai ke ujung ke sebolatan ke seborang. Itu dek kepintaran siapa tadi? Kepintaran si ketitiran tadi. Ketitiran itu yang dibagi-bagi. Nah itu kepintarannya. Jadi ketitiran kok sange ilmunya banyak tuh diaginya ke seluruh binatang tuh. Macam-macam lah keahliannya binatang tuh dah. Ada cindo semaso burung puyuh. Jadi pada suatu hari harimau itu merasa dengki iri hati ke si kancil tadi itu. Dikajanya beko siapa kok dimintai taruh ke dimakannya si kancil tadi. Karena si kancil kepintar lari sungguh jatuh ke dalam gua, jatuh ke dalam semacam gua atau jurang. Maka terkapung itu atau apalah namanya tuh tertahannya di situ nah supaya bisa keluar dari jurang tadi. Nah tapi pengenanya si kancil tadi. Nah apanya pura-pura pandai suatu pantun atau kita tapi titi istilahnya Nah aku tetap titinya nado sabalik hitam sabalik putih hakira dibaca itu torui sabalik putih sabalik hitam sabalik putih hakira dibaca torui. Maka datanglah cigak ke dalam ke tepi itu kancil mangang situ dan kok kemendua mah mendoan orang gak dan lah mau nikah. Oh gitu soto cik kancil udah bisa nggak pandai berdua ngaji nggak pandai yang mau nggak pandai yang beramal dok ya soto cik kancil. Nah lagi kalau apa beko lagi tak banyak ulang ya nah solah kata jem lah si apa tadi si cigak tadi bin ke bawah lalu duanya sudah di dalam lubang tuh di dalam gua tuh. Datanglah baru jatuhnya kekin itulah ceritanya sabalik hitam sabalik putih kira itu jadi baca di gonya. Satu cek ikut cek tak bisa orang nggak apa anjay tuh cek kecil. Ledak kamu banyak tingkang kok dan sabar-sabar aja sudah kalau lagi gue ikunya situ lagi go sudah itu timbul gajah yang paling kodang sebalik hitam sebalik putih hakira timbul gajah celiknya suka aja kecil doa orang gaya kan orang gaya kan hingga supaya doa selakuan itu dan doa orang gaya kan kecek si kancil tadi ke gajah tuh satu cek ikut cek tak bisa engkau tahu tenang bayarin deh engkau tak bisa roh
soto je. Nah, jadi pokoknya ndak banyak tinggal ndak. Nah, sudah. Itu kan cik kita pokin kaja. Satu tibolo harimau. Harimau betul ngapuang suka cik. Dan menok orang gaek den. Oh iya. Akhirnya lah punya situ. Lalu morak. Harimau sekolah lami dunia. Akhirnya kita membuat peraturan lain. Apa tuh cik? Akhirnya siapa nantakan tuik kok. Kok kita ambung keluar ya. Udah bisa mengikuti kami lagi. Ayolah. Nama baca gitu. Coba sebalik hitam, sebalik putih hakira bersama-sama. Sebalik hitam, sebalik putih hakira. Mahkota kantik nyala sekali si kancil tadi. Kantik apapun sih. Demo on sekali itu. Minta mau kebiasa. Ini apa sekali itu. Ya udah dia buang kere kok. Jangan. Ini buang dia. Mbak pola dan terhati kan. Jadi ternyata bersalah lah si kancil tadi di dalam gua tadi. Sampai 3 kalinya tekan tuik di situ tuh. Dihambungnya di binatang, di harimau, di gajah keluar. Akhirnya ini kurung tuh diketahuan itu digolak nih bersama. Dek siapa si kancil tadi harimau nado di dalam tuh bagai ciga bagai. Tuh. Kalau besok sorak apa kancil. Jadi lah diambungnya lah sana dia lari. Kalau lari lah sana menari-nari lah menyanyi-nyanyi lah sila aku awak karena kegembiraan hatinya. Iya. Jadi krono dek terlampau gembira, tersangkut lah telinga kok di duri. Di duri aka pokok dah ada duri salak kue. Semacam akal lah moda nih. Suatu aku tuh tak gayunya situ boboy-boynya. Ayun sanang kecek kanci tadi dulu. Ayun sanang. Hati bola lah cika cek lagi. Ibu cika, apa orang cek? Dia kau boboy memang. Dia perempuan ni dia tekap pun yang utang. Soto deh cek, ikutin cek. Dia bisa memang. Dia kuang dah pandiang dah dan apa yang kosak cek lu. Sungguh. Akhirnya dibujuknya taruh dek cigak tadi. Bukan nang apa telinggon keluh kayak ke setojang dan apa telinggon. Ayo lagi dicangkuk telinggo cigak tadi deh disangkuk ini kapur dari ayu lala poki cigak dari sakit kan. Nah itu kepintaran si kancil tadi itu. Akhirnya cigak itu atau kera itu tersangkuk di situ jadi di batang salak tadi itu. Nah tuh dan si kancil tadi lope. Makanya. Jadi itu kepintaran tuh diambil dari si burung katitiran tadi atau burung perkutut tadi. Nah, jadi seluruh kas-kasnya atau jurus-jurus pemungkasnya di binatang-binatang kok tapi adalah dari petunjuk-petunjuk dinya dari yang maja seluruh binatang itu adalah si burung perkutut tadi situ ilmu dapetnya. Nah, jadi sampai disitulah cerita singkatnya. Nah, kira-kira kok di mana kurangnya, kok minta maaf kita. Jadi mudah-mudahan dapat kesimpulannya itu yang pertama kesabaran, yang kedua keikhlasan menyumbang atau membantu kawan-kawannya seperti Pukang tadi ya, Pukang. Itu ilmu dan dapat dibagi-bagi ke kawan-kawannya dan termasuk burung perkutut. Sesudah itu ke kancil tadi itu kepintarannya luar biasa. Sampai ke kancil kok agak balabis ketik dapat inyo tuh dan diaginya dek kepikiran tadi. Nah, jadi sampai situ ceritanya Dani. Iya Pak Ayangku. Jadi kita sudah itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada beberapa pertanyaanku dengan tentang cerita tadi. Jadi jawab yangku. Ya, insyaallah. Oke. Apakah cerita yang ku ceriton tadi itu karangan surang atau ndakku? Kalau iyo bakku proses terjadinya. Kalau tidak dari siapa cerita kok ongku dapet? Cerita kok dapet dulu semasa di orang tua atau kakek-kakek dulu. Berarti tidak karangan dong. Ada karangan dong. Kakek-kakek dulu berceritanya di surau atau di musola menjelang waktu berbuka puasa tiba. Itu bercerita kakek tuh
Jadi porui lapa tu dak terasa doh sama aku berceritonya ada situlah dapetnya cerita-cerita yang tadi itu. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya aku, Mbak, po cara aku menguasai cerita kok? Karena itu cara penangkapan atau insting masih ngek sampai kini. Lawan 60 tahun mungku masih ya, tengek di pikiran aku itu tuh. Heeh. Alhamdulillah bisa lah mencerita doa. Iya. Pertanyaan selanjutnya, semengetahuan nongku di mana jo cerita kok lah menyebar gitu. Itu cerita tuh melebarnya seluruh. Kalau cerita-cerita tuh istilahnya di dalam negara Jawa tahu bang. Iya. Tahu bang. Khusus juga jangkau. Ceritanya tuh berkemungkinan kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang tuh bisa dongeng. Gitu. Jadi kalau hasil-hasilnya sudah nampak kan, pemberian ukang sebenarnya tak mempunyai ekor sampai sekarang, kosong. Pertanyaan selanjutnya aku, di dalam kesempatan apa jo ongku bisa menceriton cerita yang ongku sampaikan kapio tadi. Ulang pertanyaan Doni itu lihat. Kongku di dalam, jadi kan cerita tadi tuh bisa biasanya ongku menyampaikannya di mana gitu. Kadang-kadang tuh menyampaikannya kadang-kadang di anak-anak surau mengaji. Kadang-kadang gurau-gurau sama teman-teman atau kawan-kawan. Itu. Pertanyaan selanjutnya aku, bakpo situasi untuk menyampaikan cerita kongku. Itu situasinya kadang-kadang di hati gak meram seketek. Itu termasuk hiburan tuh. Untuk membuat hiburan atau ketawa bersama lah gitu. Itu. Bakpo sifat penyampaian dari cerita kongku. Ya secara serius lah. Serius yang supaya modalnya dipahami, situ kan diambil tibarnya itu kebaikan ya yang ada di binatang-binatang tadi itu. Selanjutnya aku, fungsi sosial apa jo yang dapat dari cerita yang aku ceritakan tadi untuk masyarakat gitu. Fungsi sosialnya itu adalah menghibur. Menghibur itu. Itu sosial dan awak ikhlas lo untuk menceritakan itu. Tapi kita benar aponya itu tidak bisa kitanya itu boleh dongeng boleh baik. Itu bisa kita mau mencarinya maya baiknya mana anak pun dongeng. Gitu ya. Selanjutnya apa bisa disobut cerita yang aku ceritakan tadi itu sebagai tradisi atau sastra lisanku. Itu ya yang biasa disebut itu kepintaran burung perkutut tuh. Ini memang pintar, dulu pernah menjadi raja binatang dulu, mengambil kekuasaan dari singa. Mapus itu memegang kekuasaan untuk kepintarannya. Berarti bisa disebut sastra lisan atau udah angku? Secara lisan. Apanya tuh? Cerita tadi itu angku. Bisa disebut kok sastra lisan atau indah angku? Enggak bisa secara lisan. Lisan lai. Bisa. Sama dari mulut ke mulut. Oke. Selanjutnya apa yang diperoleh alat bantu untuk penyampaian tradisi kongku? Ado dak angku gitu. Enggak ada. Cuman apa aja berkumpul anak-anak tuh, kawan-kawan tuh kadang-kadang kita nyampe. Pertanyaan terakhirku, apa aku percaya dengan cerita yang aku sampaikan tadi? Apa alasannya kalau aku percaya dan apa alasannya kalau aku tidak percaya? Yang tentang racun-racun bisu-bisunya itu tuh percaya. Percaya yang aku